Kan begitu? Ya. Tapi di sisi lain, prinsipal kita masih berpikir-pikir. Kenapa masih berpikir-pikir? Karena tadi sukses di dalam pra-peradilan itu buruk. Kalau misalnya Anda dipersepsi dekat dengan kekuasaan, walaupun Anda buronan, menang Anda. Kemarin yang paling awal itu adalah ketika seorang yang powerful ada diduga rekening gendut, menang dia. Bahkan dia bisa membuat tata hukum yang baru kan, di mana tersangka tidak boleh mengajukan pra peradilan, tiba-tiba boleh karena itu. Nah, karena itu kita menghitung bukan hanya soal teknis hukumnya, tapi juga bagaimana hasil yang kemudian justru akan mempersulit posisi para tersangka kalau seandainya kemudian hakim tidak cukup independen. Nggak benar kan? Bagaimana Mas Roy kemudian mengatakan dokumennya Pak Jokowi otentik? Kan itu kan mengandaikan dokumen Jokowi, Pak Jokowi itu tidak otentik. Ya, karena itu Mas Roy kemudian melakukan editing. Kemudian hasilnya adalah dokumen itu seolah-olah otentik. Kan nggak masuk akal. Hal yang tidak masuk akal saja masih digunakan oleh penyidik. Padahal dia mengatakan 99,9% dokumennya itu palsu. Iya. Nah, hal yang seperti ini kan masih digunakan. Ada abuse of power. Jangan salah. Sebentar. Ini menarik nih. Iya. Jadi kalau seandainya ada pasal yang nggak masuk akal, iya, nggak sesuai konteks, iya, pasti penyidik harusnya tidak akan menggunakan pasal itu. Iya dong. Kan mereka pakai pikiran, pakai otak juga gitu. Kalau ada, kan gini, kalau seandainya dilakukan, ini bayangan saya. Iya. Pasti akan gagal nanti di penuntutan. Jaksa nggak akan mau terima. Begini, pasal-pasal itu sering digunakan agar bisa menahan orang. Oke. Seperti misalnya kasus Habib Rizik. Awal-awal dia dikenakan telah melanggar prokes, protokol kesehatan di Undang-Undang Kesehatan. Ya, ya. Ancaman hukumannya cuma 1 tahun penjara. Nggak bisa ditahan. Nggak bisa ditahan. Oke. Karena tidak bisa ditahan, dipakailah pasal 160 provokasi. Yaitu penghasutan. Oke, soal nanti di penuntutan, di pengadilan nggak dipakai belakangan. Yang penting bisa nahan dulu. Oke, ini inilah yang namanya abuse of power. Nah, gara-gara abuse of power ini ada sejumlah purnawirawan TNI yang akan menyampaikan. Nanti kita akan bicara soal itu. Tapi sebelum itu saya mau tanya, ini penting juga. Mungkin ada yang mau jawab soal ini? Baik. Ya, saya mau jawab. Jadi pasal itu digunakan sengaja untuk menahan, tapi nanti di penuntutan karena nggak masuk akal, ya mau dikurangin nggak ada masalah. Kira, makanya saya bilang tadi, sebenarnya Bang Refli ini sudah sangat memahami tata negara dan pidana dan saluran-saluran hukumnya. Kalau saya ingin cepat untuk memastikan ini apa abuse of power, abuse of authority, ya kenapa nggak lakukan pra peradilan saja Bang? Dari kemarin saya minta itu loh Bang, supaya kalau di MK nanti berlama-lama untuk menguji itu yang paling cepat. Nah yang kedua saya dengan Bang, tapi nggak kalau pra peradilan gini, saya juga pernah melakukan pra peradilan. Iya. Dan saya yakin saya waktu itu mengatakan kebenaran. Iya. Dan hasilnya kalah. Iya. Nah sekarang begini, tapi kan ada yang menang juga. Kita kan tidak boleh, saya nggak pernah kita pesimis kan. Iya, artinya begini, conviction rate dari pra peradilan tentu kita bisa lihat. Saya tidak kanan tidak kiri, tapi ini bicara soal bagaimana nurani keadilan. Nah, kalau kita sudah ada banyak yang kemudian tidak percaya soal itu. Soal apa namanya putusan dan lain sebagainya itu tentu belakangan ya. Adinda Aiman. Saya yakin bahwa banyak hakim juga yang menjalankan tugasnya dengan baik dan mereka terus berbenah. Saya sangat mafhum apa yang disampaikan Adinda Aiman. Tapi pertanyaannya, kalaulah kita tidak percaya pada proses peradilan, maka ujung-ujung dari proses ini akan kemana? Kan MK juga peradilan, peradilan pidana juga peradilan, perdata juga peradilan. Lah kalau kita tidak percaya dengan lembaga penegak hukum, terutama untuk kebenaran material, lalu kepada lagi kita pergi. Nah kalau sampai ke sana pertanyaan saya, kenapa Mas Roy waktu itu menggugat meributkan ijazah Pak Jokowi? Bukankah itu dibawa ke pengadilan? Oke, Citizen Lawsuit juga di pengadilan. Baru yang kedua, satu lagi, saya meneruskan dari Adinda Rifai. Nah yang disebut dengan Citizen Lawsuit tadi, di saat yang bersangkutan berkuasa, punya kewenangan, bukan setelah dia mantan. Itu loh. Jadi Citizen Lawsuit itu pada saat dia berkuasa, punya authority digugat. Nah maka disampaikan tadi, makanya kita menjadi confused gitu loh. Nah yang saya mau katakan, kenapa tidak Bang Refli, supaya buka-bukaan, bawalah ke pengadilan. Kan ijazah itu yang dicari Bang. Kenapa nggak pra ke Pak Jokowi gitu loh. Ya, ya. Adinda Razman ya, kita itu selalu berdiskusi setiap kita bertemu, apakah kita mau mengajukan pra peradilan atau tidak. Ada lawyer kita yang mengatakan ada optimisme di dalam KUHAP yang baru, itu jauh lebih
baik dibandingkan KUHP yang lama, kan begitu? Ya. Tapi di sisi lain prinsipal kita masih berpikir-pikir. Kenapa masih berpikir-pikir? Karena tadi sukses di dalam pra peradilan itu buruk. Kalau misalnya Anda dipersepsi dekat dengan kekuasaan, walaupun Anda buronan, menang Anda. Kemarin yang paling awal itu adalah ketika seorang yang powerful ada diduga rekening gendut, menang dia. Bahkan dia bisa membuat tata hukum yang baru kan, di mana tersangka tidak boleh mengajukan pra peradilan, tiba-tiba boleh karena itu. Nah, karena itu kita menghitung bukan hanya soal teknis hukumnya, tapi juga bagaimana hasil yang kemudian justru akan mempersulit posisi para tersangka kalau seandainya kemudian hakim tidak cukup independen. Nah, saya kira Adinda pahamlah ya kan. Kadang-kadang kan kita sok-sok prosedural. Kalau enggak ajukan pra peradilan. Padahal kita tahu pra peradilan itu kadang-kadang menjadi kuburan. Begitu pra peradilan dikalahkan, cepat-cepat dia ditangkap dan lain sebagainya. Nah, tetapi ya Adinda Razman, siapa tahu dalam 1-2 hari ini tiba-tiba kita mengajukan pra peradilan, kan tidak kita tutup itu. Tapi kita kaji dengan sungguh-sungguh dengan baik. Itu yang harus kita pahami. Jadi tetapi sekali lagi saya katakan, mengajukan ke MK itu kan bukan karena kepentingan selfish RRT aja. Tapi kepentingan saya, kepentingan Razman, kepentingan semua yang ada di sini. Suatu saat nanti kita bisa kena juga pada hal-hal seperti ini. Kecuali Anda tidak pernah mau kritis dengan kekuasaan. Tapi once Anda kritis dengan kekuasaan, amar ma'ruf nahi mungkar, maka disitulah kita perlu yang namanya protection konstitusi, kemudian hak asasi manusia, demokrasi. Tapi kalau Anda misalnya cuma duduk di rumah, menjadi pegawai biasa saja, tidak pernah mengeluarkan pendapat, tidak pernah hadir di rakyat bersuara, tidak pernah mengadakan acara seperti ini, Anda tenang-tenang saja. Tetapi begitu Anda mau kritis terhadap kekuasaan dan tidak ada penguasa yang suka dikritik, maka disitulah perlu perlindungan hak asasi manusia, perlindungan kebebasan berbicara dan berpendapat. Itulah yang dikatakan Hatta, Muhammad Hatta ketika membuat konstitusi. Supomo dengan keyakinan luar biasa mengatakan, udahlah kita kan bentuk negara kekeluargaan. Yang namanya presiden itu bapak, nggak mungkin dia menerkam anak-anaknya. Kata Hatta, iya, yang kita bikin negara kekeluargaan. Tapi bukan tidak mungkin nanti bapak kemudian ganas kepada anaknya. Karena itu kita butuh perlindungan. Bahwa hak menyatakan pendapat, ya kan, baik secara lisan dan tulisan itu dilindungi. Walaupun pada waktu itu alergi hak asasi manusia karena dianggap paham individual barat. Tetapi masukan Hatta itu akhirnya diadopsi. Dan kemudian lebih diadopsi lagi dalam perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945 pada tahun 2000. Maka pada saat ini kita dikatakan bahwa konstitusi kita mengandung banyak perlindungan hak asasi manusia, tetapi sering sekali dia kemudian direjusir di bawah konstitusi itu seperti dalam sejumlah undang-undang. Dan lebih tereduksi lagi dalam praktik-praktik politik. Contoh praktik-praktik hukum yang ada. Contohnya tadi penerapan pasal 35 Undang-Undang ITE yang tidak pada tempatnya, bahkan secara logika justru berbanding terbalik dengan fakta yang ada. Begitu Adinda. Baik, saya jawab sedikit. Karena Bang, itu ada ngopi juga. Siap, abangku. Saya ingin flashback ya bang. Setahu saya, Mas Roy, Rismon, Tifa, ya bang ya. Kan mereka ini ngotot bang. Ngotot 99,9% ijazah Pak Jokowi palsu. Palsu, oke. Dijawab oleh Pak Jokowi tidak palsu dengan melaporkan ke polisi. Terus kalaulah saya ikut cara berpikir abang, maaf ini saya ikutlah dulu. Katakanlah putusan MK mengatakan retroaktif. Oke, tidak prospektif. Lalu kemudian tidak jadi tersangka. Terus bagaimana dengan ijazah Pak Jokowi ini? Ujung-ujungnya bagaimana jalan cerita ini? Jadi maaf ini bang ya. Maka saya lihat spirit awal dari Roy dan kawan-kawan ini sudah berbeda. Mereka malah menguji keabsahan tersangka mereka. Ketika ada saluran di pra-peradilan khawatir. Nah lalu di persidangan nanti tidak yakin dengan hakim. Nah, saya mau katakan bahwa bukankah forum sudah dibuka oleh Pak Jokowi di pengadilan. Saya mau mengatakan itu bang, Mas Roy dan
Tifa, silakan kita bertarung di pengadilan. Apa yang abang sampaikan tadi kita setuju. Iya, Itu tadi bang pikiran saya. Sebentar, Bang. Ini menarik. Ada kopi dulu ya. Pikiran saya begitu. Sebentar. Jadi kalau seandainya katakanlah MK mengabulkan apa yang dikehendaki oleh Bang Refli dan kawan-kawan, maka Pak Jokowi full of uncertainty, penuh ketidakpastian. Ya. Kan kita butuh Karena kepastian namanya hukum. sudah dicemarkan dan seterusnya. Ya, oke. Itu bang Silakan. pikiran Bisa dijawab? Silakan. Atau mau ngopi dulu? Enggak? Kita ngopi dulu. Kalau ngopi. bisa hangat karena bikin berat, apalagi kalau tidak bisa mencerna dengan cermat, jangan lupa secangkir kopi yang hangat dan nikmat untuk menemani rakyat bersuara. Kami akan segera kembali saat lagi, tetap bersama kami.